Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM G0024220 dari kelompok B1. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi Inhal blok 1.1 blok 1.2, yaitu seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra, cervical, thoracal, lumbal, sakrum, dan juga coccygeal. Kemudian jelaskan muskulus penyusun regia dorsum. Untuk vertebra cervical ini terdiri dari 7 tulang yang bertumpuk. 7 tulang yang bertumpuk di mana terdapat cervical 1 dan juga 2 itu disebut dengan atlas dan juga aksis. Nah, untuk vertebra yang disebut dengan atlas itu dia berbentuk cincin yang dimana dimulai di dasar tengkorak. Nah, kemudian ada juga vertebra yang kedua atau yang disebut dengan aksis, ini juga disebut dengan sumbu yang memungkinkan atlas untuk berputar. Nah, untuk gerakan cervical 1 hingga 7 ini terhubung di bagian belakang tulang oleh sejenis sendi. Nah, sendi ini itu yang memungkinkan gerak maju, mundur, dan juga memutarnya leher. Nah, tulang belakang leher itu juga dikelilingi oleh otot, saraf, tendon, dan juga ligamen. Adapun cakram penyerap goncangan yang disebut dengan cakram intervertebralis yang terletak di antara setiap ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berjalan melalui bagian tengah seluruh tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu mengirim dan juga menerima pesan dari otak yang mengendalikan semua aspek fungsi di tubuh. Lanjut ke vertebra cervical. Nah, vertebra cervical ini itu tersusun hingga cervical 8. Saraf vertebra cervical ini merupakan saraf di tulang belakang leher. Itu terdapat 8 pasang dan juga belakang keluar melalui lubang kecil atau foramen di antara setiap pasang ruasnya itu terletak di belakang tulang leher. Nah, saraf-saraf ini diberikan label cervical 1 hingga dengan cervical 8 yang merangsang digerakkan otot di leher, bahu, lengan, dan juga tangan, serta memberikan sensasi saraf cervical 1, 2, dan juga 3 ini mengendalikan gerakan kepala dan leher ke depan, ke belakang, serta ke samping. Saraf cervical yang kedua memberikan sensasi di bagian atas kepala. Saraf cervical yang ketiga ini itu memberikan sensasi ke sisi wajah dan juga belakang kepala. Saraf cervical yang keempat itu mengendalikan gerakan bahu ke atas serta merupakan salah satu saraf yang mengendalikan diafragma. Diafragma itu merupakan otot di bagian bawah tulang rusuk yang membantu untuk bernafas. Kemudian cervical yang keempat ini juga memberikan sensasi pada bagian bahu, leher, dan juga lengan atas. Cervical yang kelima itu mengendalikan otot deltoid, bahu, dan juga bicep. Sedangkan cervical yang kelima itu memberikan sensasi di bagian belakang atas lengan hingga siku. Kemudian cervical yang keenam itu mengendalikan otot ekstensor, pergelangan tangan, dan juga terlibat dalam pengendalian biceps. Cervical ke-6 ini memberikan sensasi pada ibu jari, lengan bawah, dan juga tangan. Cervical yang ke-7 itu mengendalikan otot tricep dan juga ekstensor pergelangan tangan. Cervical 7 ini memberikan sensasi di bagian belakang lengan hingga ke jari tengah. Terakhir ini cervical yang ke-8 itu mengendalikan tangan dan juga memberikan sensasi pada sisi keliling tangan dan juga lengan bagian bawah. Lanjut ke vertebral thoracal. Vertebral thoracal ini memiliki toraks hingga tulang ke-12. Nah, yang pertama itu memiliki kedua sisi di tubuh, seluruh faset artikular untuk kepala tulang rusuk pertama, dan juga setengah faset untuk bagian atas kepala tulang rusuk yang kedua. Nah, kurang lebih
untuk fungsi dari vertebra thorax yang pertama hingga dengan ke-12 itu hampir sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu untuk di toraks yang kedua itu keduanya lebih besar, akan tetapi toraks yang kedua ini, tulang toraks yang kedua ini itu lebih besar dibanding tulang toraks yang pertama. Lanjut, untuk toraks yang ketiga itu dia hampir sama dengan toraks yang lainnya. Yang keempat juga sama, akan tetapi toraks yang keempat ini dia berada di tingkat yang sama dengan sudut sternum dan juga dia berada atau melewati pada sinar X. Untuk toraks yang kelima itu bersama dengan vertebra toraks yang keempat berada pada level yang sama dengan sudut sternum. Lanjut, untuk vertebra toraks yang keenam dan ketujuh itu sama. Untuk toraks yang ke-8 itu sama dengan toraks yang ke-9 karena tidak memiliki setengah sisi di bagian bawahnya, namun ada beberapa subjek yang memiliki 2,5 sisi di kedua sisinya. Ketika ini terjadi, vertebra toraks ke-9 itu tidak memiliki sisi tetapi dia setengah sisinya itu di bagian atas. Nah, untuk toraks yang ke-10 itu memiliki seluruh faset artikular di kedua sisinya yang sebagian terletak pada permukaan lateral pedikel. Tidak ada faset apapun di bagian bawah karena tulang rusuk berikut hanya memiliki satu faset di kepalanya. Untuk vertebra toraks yang ke-11 itu bentuk dan ukurannya itu mendekati vertebra lumbar. Nah, faset artikular untuk kepala tulang rusuk berukuran sedang dan terletak terutama pada tangkai tulang yang lebih tebal dan juga kuat pada ruas tulang ini. Ruas tulang berikutnya itu dibandingkan bagian di daerah toraks, prosesus spinosus pendek dan juga arahnya itu hampir horizontal. Prosesus transversal itu sangat pendek, berbogol dan juga pada ujungnya dan juga tidak memiliki fase artikular. Nah, vertebral toraks yang terakhir atau vertebral toraks yang ke-12 itu memiliki karakteristik umum yang sama dengan vertebra yang ke-11. Tetapi dia itu dapat dibedakan dari permukaan artikular inferior yang cembung dan mempengaruhi ke lateral seperti vertebra lumbar dengan bentuk umum badan lamina dan juga prosesus spinosus yang menyerupai vertebra lumbar dengan setiap prosesus transversal yang terbagi menjadi 3 elevasi, yaitu tuberculum superior, inferior, dan juga lateral. Nah, untuk superior dan juga inferior itu berhubungan dengan spinosus mamillaris dan juga aksesoris vertebra lumbar. Kemudian untuk vertebra lumbar itu dia lebih besar dan juga lebih berat dibanding dengan vertebra di daerah lain. Untuk badan vertebra lumbar sendiri itu berbentuk seperti ginjal jika terlihat dari atas, sehingga lebih besar dari samping ke samping daripada dari depan ke atas, dari belakang ke depan. Dan juga untuk dia ini juga lebih tebal di bagian depannya daripada bagian belakang dengan cekungan kortikal tipis yang mengelilingi tulang cancellus. Aspek posterior badan vertebral ini berubah dari sedikit cekung menjadi sedikit cembung dari lumbar 1 hingga dengan lumbar yang kelima dengan diameter yang meningkat karena beban yang ditanggung oleh masing-masing beban itu meningkat. Berat badan utamanya ditanggung oleh badan dan juga cekaman vertebra lamina, faset dan juga prosesus spinosus yang merupakan bagian utama dari elemen posterior yang membantu pengarahan pergerakan vertebral dan juga melindungi sumsum tulang belakang. Nah, ini itu merupakan lumbar yang lebih tebal dan di bagian atasnya. Jika dilihat dari atas, dia ini lebih tebal.
Tapi jika dari samping itu dia berbeda lagi. Nah, vertebra lumbar ini itu berbentuk seperti ginjal, seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut ke vertebra sacrum. Vertebra sacrum ini itu tulang besar yang terletak di bagian terminal kanal tulang belakang, di mana ia membentuk aspek posterior pelvis. Sarkum ini memiliki dasar, puncak, dan juga 3 permukaannya. Permukaan panggul, punggung, dan juga lateral. Dasar sarkum ini lebih lebar dan mengembang, diarahkan ke atas dan juga ke depan. Di sisi dasar terdapat proyeksi besar yang dikenal sebagai ala sakrum dan juga alai. Alai ini tuh merupakan sayap. Ini berartikulasi dengan sendi sakroliaka. Alai mendukung otot psoas mayor dan juga batang lambosakral yang menghubungkan plexus lumbal dengan plexus sakral. Di punggul itu yang berartikulasi alai kontinu dengan fossa iliaca. Nah, setiap ala itu sedikit cekung dari sisi ke sisi dan juga cembung dari belakang dan memberikan pelekatan pada beberapa serat otot iliacus. Kuartal posterior ala ini merupakan prosesus transversus dan juga 3/4 anteriornya itu merupakan prosesus costa segmen sakral pertama. Nah, setiap ala juga berfungsi sebagai bagian dari batas tepi pelvis. Alai juga itu berbentuk dasar segitiga lumbosakral, ligamentum iliolombur, dan juga ligamentum lumbosakral yang melekat pada ala. Nah, kemudian ada juga vertebra kokigeal. Kokigeal itu terletak di ujung. Nah, kokigeal ini itu terdapat di bawahnya sakrum. Nah, dia itu juga memiliki biasanya itu memiliki 4 bagian koki yang karnua itu berbeda. Ada apex, ada juga transverse proses. Nah, ini tuh merupakan tulang ekor vestigal yang bentuknya sangat bervariasi dengan 3 hingga 5, paling sering itu 4. Nah, ini tuh paling sering 4. Segmen yang menyatu secara bervariasi. Vertebra rudimenter tulang ekor memiliki prosesus artikulasi dan juga transversal di bagian atas, tetapi tidak memiliki pendikel, lamina, dan juga prosesus spinosus. Nah, artikulasi sakral itu melalui permukaan atas badan tulang ekor pertama dan juga serta sepasang tuberkel yang relatif besar yang disebut dengan prosesus articularis radiameter yang menyentuh sakrum melalui cornus sakral. Terletak tulang ekor yang menyatu dengan sakrum di usia lanjut. Cornum tulang koksis ini seperti halnya dengan tulang sternum. Elemen-elemen vertebranya individual dari tulang ekor mengecil di bagian bawah dan juga garis-garis horizontal fusi dapat terlihat di antara vertebra tulang ekor yang berdekatan. Tulang ekornya itu berfungsi sebagai mengikat otot-otot panggul dan juga ligamen. Otot ekor koksi itu merupakan serangkaian tulang yang belakang radiameternya itu terletak di bagian bawah tulang belakang, tepatnya di bawah puncak sakrum, yaitu tulang ekor terdiri dari 3-5 ruas tulang belakang yang menyatu. Untuk yang B itu muskulus penyusun ragiodorsum. Itu terdapat beberapa kelompok, terdapat fascia superficialis dorsi, fascia lambae dorsalis. Adapun otot-ototnya yaitu kelompok superficialis, ada musculus trapezium, musculus latissimus dorsi, ada musculus sternocleidomastoideus. Kemudian yang kedua ada kelompok mediana, itu ada musculus laeus scapulae, musculus rhambeodolus major, musculus rhambeodolus minor, dan juga musculus
posterior. Kemudian ada yang kelompok ketiga atau kelompok profundus. Kelompok profundus ini itu ada musculus spinae, musculus splenus, kemudian ada juga musculus interpinalis, musculus interficialis, dan juga musculus transverse spinosus. Nah, musculus trapezius itu memiliki karakteristik yaitu letaknya paling superficialis dengan lebar. Bagian ototnya itu pars medialis, pars transficum, pars medialis, dan juga pars inferior. Terletak di origo ligamentum dan juga probertia occipitalis. Untuk musculus latimus dorsi itu karakteristiknya berbentuk trigular, letaknya superficial, dan juga dia sangat lebar. Peletakannya itu di origo processus spinosus. Terus dia berfungsi sebagai satu aduksi lengan atas dan juga endorati lengan atas. Kemudian ada juga musculus erector spinae dan juga musculus serratus posterior. Nah, musculus erector spinae itu terletak di belakang tulang belakang, yaitu di dekat longissimus dan juga iliocostalis. Nah, dia ini terdiri dari musculus iliocostalis dan juga longissimus dan juga spinalis, terletak di origo plexus spinosus, dan juga dia ini berfungsi sebagai ekstensi tokok. Untuk musculus serratus posterior itu terdapat di bagian posterior. Nah, peletakannya itu ada di processus spinosus, dan juga fungsinya itu mengangkat costa 2 dan 5 atau membantu inspirasi pars superior dan juga membantu ekspresi pars inferior. Nah, mungkin segini dulu dari penjelasan saya mengenai Inhal blok 1.2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.